Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Bruce Lipton yang berjudul The Biology of Belief, Misteri Pikiran, Keyakinan, Sel dan DNA. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 3, Membran Ajaib. Setelah kita menelaah permesinan protein sel, membuktikan kekeliruan anggapan bahwa nukleus adalah otak sel, dan mengakui pentingnya peran lingkungan dalam aktivitas sel, kita lanjut ke bagian yang menarik. Bagian yang bisa membuat Anda memahami kehidupan dan memberikan pengetahuan terhadap cara-cara mengubahnya. Bab ini membahas nominasi saya untuk otak sejati yang mengontrol kehidupan sel, membran. Saya percaya setelah Anda memahami cara kerja struktur kimia dan fisik membran sel, Anda akan mulai menyebutnya membran ajaib, seperti saya. Atau dengan menekankan fakta bahwa kata membran mirip dengan kata brain, otak, dalam ceramah-ceramah saya menyebutnya membrane ajaib. Setelah menggabungkan pemahaman membran ajaib dengan pemahaman dunia fisika kuantum yang akan saya sajikan dalam bab berikutnya, Anda juga akan paham betapa kelirunya tabloid-tabloid pada tahun 1953. Rahasia kehidupan bukan terletak di double helix yang terkenal itu. Rahasia kehidupan terletak pada pemahaman terhadap mekanisme biologis membran ajaib yang sederhana, mekanisme yang digunakan tubuh untuk menerjemahkan sinyal-sinyal lingkungan ke dalam perilaku. Saat saya mulai mempelajari biologi sel pada tahun 1960-an, gagasan bahwa membran adalah otak sel pasti dicibir habis-habisan. Saya harus pasrah menerima kenyataan bahwa pada masa itu membran hanya dipandang sebelah mata. Membran hanyalah lapisan kulit sederhana. Semi-permeable, relatif bisa ditembus, memiliki 3 lapisan yang berfungsi untuk membungkus sitoplasma. Bayangkan bungkus plastik yang berlubang-lubang. Satu alasan kenapa para saintis salah menilai membran adalah karena membran sangat tipis. Tebal membran hanya 1/7 juta milimeter. Bahkan, membran sangat tipis sampai-sampai hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron yang dikembangkan pasca Perang Dunia II. Jadi, baru pada tahun 1950-an, para ahli biologi bisa mengonfirmasi bahwa membran sel itu ada. Sebelumnya, banyak ahli biologi yang menganggap bahwa sitoplasma sel menyatu karena memiliki konsistensi seperti jeli. Dengan bantuan mikroskop, para ahli biologi mempelajari bahwa semua sel hidup punya membran dan semua membran memiliki struktur dasar lapis 3 yang sama. Akan tetapi, meskipun strukturnya sederhana, fungsinya benar-benar kompleks. Para ahli biologi sel mendapatkan pengetahuan mengenai kemampuan menakjubkan membran sel dengan mempelajari organisme paling primitif di planet ini, prokariot. Prokariot yang mencakup bakteri dan mikroba lainnya hanya terdiri dari satu membran sel yang membungkus setetes sitoplasma yang pekat. Meskipun mewakili kehidupan dalam bentuknya yang paling primitif, prokariot memiliki tujuan. Bakteri tidak memantul-mantul di dunianya seperti bola dalam mesin pinball. Bakteri melakukan proses dasar fisiologis kehidupan seperti sel-sel yang lebih kompleks. Bakteri makan, mencerna, bernafas, membuang materi limbah, dan bahkan memperlihatkan proses neurologis. Bakteri bisa merasakan keberadaan makanan dan mendorong diri ke tempat itu. Mereka juga bisa mengenali racun serta predator dan sengaja melakukan manuver kabur untuk menyelamatkan diri. Dengan kata lain, prokariot sanggup memperlihatkan intelijensia. Jadi, struktur apa di dalam sel prokariot yang membuatnya cerdas? Sitoplasma prokariot tidak terbukti memiliki organel seperti nukleus dan mitokondria yang ditemukan di dalam sel eukariota yang lebih maju. Kandidat yang paling memungkinkan untuk otak prokariot adalah membran selnya, satu-satunya organel yang ditemukan dalam setiap sel hidup. Roti, mentega, zaitun, dan pimento. Setelah menyadari bahwa membran sel adalah ciri organisme yang cerdas, saya memusatkan perhatian untuk memahami struktur dan fungsinya. Saya berpikir tentang satu suguhan makanan yang mengilustrasikan struktur dasar membran. Ilustrasi itu berupa roti lapis mentega. Untuk memperjelas analogi, saya menambahkan zaitun.
Roti lapis saya berisi dua jenis zaitun, yaitu zaitun berisi pimento, cabai ceri, yang satunya tanpa pimento. Para pencinta makanan, jangan mengerang. Ketika saya tidak menyinggung roti lapis ini dalam ceramah, para pemirsa yang pernah mengikuti ceramah saya bertanya kemana perginya makanan tersebut. Berikut eksperimen sederhana untuk menunjukkan cara kerja membran roti lapis. Buatlah roti lapis mentega saat ini tanpa zaitun. Roti lapis ini mewakili satu bagian membran sel. Sekarang, tuangkan 1 sendok teh pewarna di roti lapis. Seperti yang diilustrasikan di gambar berikut, pewarna itu meresap ke dalam roti tetapi berhenti saat sampai di mentega karena zat berminyak di tengah-tengah roti lapis itu menjadi penghalang yang efektif. Sekarang, mari kita membuat roti lapis mentega zaitun dengan dan tanpa isi pimento. Sekarang, setelah kita menambahkan pewarna ke dalam roti dan mengirisnya, kita melihat hasil yang berbeda. Ketika mengenai zaitun berisi pimento, pewarna berhenti sama dengan ketika terhalang mentega. Namun, ketika pewarna mencapai zaitun tanpa pimento, zaitun yang berlubang itu memberikan kanal tempat pewarna dapat mengalir dengan bebas di tengah roti lapis, lalu menembus roti hingga ke piring. Piring dalam analogi ini mewakili sitoplasma sel. Dengan melewatkannya melalui zaitun tanpa pimento, pewarna menembus lapisan bermentega untuk mencapai sisi seberang membran roti lapis. Pewarna berhasil menghindari membran penghalang yang berlemak. Sel harus membiarkan molekul menembus penghalang karena dalam analogi roti lapis saya, pewarna mewakili makanan yang berguna untuk hidup. Jika membran hanyalah roti lapis mentega, roti itu ibarat benteng penghalang yang membuat molekul-molekul dan sinyal-sinyal energi dari lingkungan sel tetap berada di luar. Sel akan mati jika membrannya sekuat benteng karena ia tidak akan mendapatkan nutrien. Ketika Anda menambahkan zaitun tanpa pimento, yang memungkinkan informasi dan makanan masuk ke dalam sel, membran menjadi mekanisme yang penting dan pintar yang memungkinkan nutrien tertentu menembus bagian dalam sel, seperti 1 sendok teh pewarna yang berhasil mencapai piring. Dalam biologi sel, roti lapis mentega mewakili fosfolipid, salah satu dari 2 komponen kimia utama membran. Komponen kimia utama lainnya adalah protein zaitun yang akan dijelaskan di bawah. Saya menyebutkan fosfolipid bersifat skizofrenik karena terdiri dari molekul polar dan nonpolar. Fakta bahwa fosfolipid mengandung molekul polar dan nonpolar mungkin tidak kedengaran seperti skizofrenia bagi Anda, tetapi yakinlah bahwa itu tepat. Semua molekul di semesta kita bisa dibagi menjadi kategori nonpolar dan polar berdasarkan jenis ikatan kimia yang menyatukan atomnya. Ikatan di antara molekul-molekul polar memiliki muatan positif dan atau negatif. Muatan molekul positif dan negatif ini membuat molekul menjadi seperti magnet, menarik atau menolak molekul lain yang bermuatan. Molekul polar termasuk air dan zat yang larut dalam air. Molekul nonpolar mencakup minyak dan zat yang larut dalam minyak. Tidak ada muatan positif atau negatif di antara atomnya. Ingat peribahasa, air dan minyak tidak bisa menyatu. Molekul nonpolar yang berminyak dan molekul polar yang berair juga tidak bisa menyatu. Untuk membayangkan tidak adanya interaksi di antara molekul polar dan nonpolar, bayangkan sebotol saus salad Italia. Anda berusaha mencampurkan cuka dan minyak dengan mengkocok botol, tetapi ketika Anda meletakkan botol itu, air dan minyak berpisah lagi. Itu karena molekul, seperti halnya manusia, lebih suka lingkungan yang menawarkan stabilitas kepada mereka. Untuk stabilitas mereka, molekul polar cuka mencari lingkungan polar air, sementara molekul nonpolar minyak zaitun mencari lingkungan nonpolar. Molekul-molekul fosfolipid yang mengandung kawasan polar dan nonpolar kesulitan mencari stabilitas. Porsi fosfat molekul yang terpolarisasi termotivasi untuk mencari air, sementara porsi lipid nonpolarnya tidak menyukai air dan mencari stabilitas dengan larut dalam minyak. Kembali ke roti lapis kita. Bentuk fosfolipid membran seperti lollipop dengan batang ekstra, lihat ilustrasi berikut. Bagian bulat lollipop mengandung muatan polar di antara atom-atomnya, bagian itu ibarat roti pada roti lapis kita. Bagian molekul yang seperti batang bersifat nonpolar.
Bagian itu ibarat mentega pada roti lapis kita. Karena nonpolar, bagian mentega membran itu tidak membiarkan atom atau molekul bermuatan positif atau negatif lewat. Akibatnya, inti lipid ini merupakan insulator listrik karena membran yang dirancang untuk menjaga sel agar tidak dirundung terus-menerus oleh setiap molekul di lingkungannya. Namun, sel tidak bisa bertahan hidup jika membrannya sama dengan roti lapis dan mentega yang polos itu. Sebagian besar nutrien sel terdiri dari molekul-molekul polar bermuatan yang tidak akan bisa melewati penghalang lipid yang non-polar. Sel juga tidak bisa mengeluarkan produk limbahnya yang terpolarisasi. Protein membran integral. Zaitun di dalam roti lapis kita adalah bagian yang benar-benar cerdas dari membran, yaitu protein. Protein ini memungkinkan nutrien, material limbah, dan bentuk-bentuk lain dari informasi ditransportasikan melewati membran. Zaitun protein tidak membiarkan sembarang molekul memasuki sel, melainkan hanya molekul yang dibutuhkan untuk kelancaran fungsi sitoplasma. Dalam roti lapis kita, zaitun mewakili integral membrane protein, disingkat IMP. Protein ini menemplokkan dirinya ke dalam lapisan mentega membran, seperti halnya zaitun yang nemplok dalam ilustrasi. Bagaimana IMP menemplokkan dirinya ke dalam mentega? Ingat, protein terdiri dari kerangka linear yang tersusun dari ikatan-ikatan asam amino. Dari 20 jenis asam amino, sebagian diantaranya adalah molekul-molekul polar yang menyukai air, hidrofilik, dan sebagian lagi adalah molekul-molekul nonpolar yang takut air, hidrofobik. Ketika sebuah segmen kerangka protein yang terdiri dari asam amino hidrofobik terikat, segmen ini mencari kestabilan dengan menemukan lingkungan yang menyukai minyak seperti inti lipid, membran. Lihat anak panah pada gambar berikut. Begitulah bagian-bagian hidrofobik protein mengintegrasikan diri ke lapisan tengah membran. Karena sebagian segmen kerangka protein terdiri dari asam amino polar dan sebagian kawasan lagi non-polar. Untaian protein akan memintalkan dirinya ke dalam dan keluar roti dan mentega. Terdapat banyak ragam IMP, tetapi semuanya bisa dibagi ke dalam dua kelas fungsional, protein reseptor dan protein efektor. IMP reseptor adalah organ indrawi, sense organ sel, sama dengan mata, telinga, hidung, pengecap, dan lain-lain. Reseptor berfungsi sebagai antena nanomolekul yang disetel agar merespons sinyal-sinyal lingkungan tertentu. Beberapa reseptor meluas ke dalam permukaan membran untuk memantau lingkungan internal sel. Protein reseptor lainnya meluas dari bagian luar permukaan sel, memantau sinyal-sinyal eksternal. Seperti protein-protein lain yang telah kita diskusikan di awal, reseptor memiliki bentuk aktif dan tidak aktif dan berubah-ubah konformasinya seiring dengan perubahan muatan listriknya. Ketika protein reseptor mengikat sinyal lingkungan, perubahan dalam muatan listrik protein menyebabkan kerangka protein berubah bentuk dan protein mengadopsi konformasi aktif. Sel-sel memiliki protein reseptor yang selaras dengan setiap sinyal lingkungan yang dibaca. Sebagian reseptor merespons sinyal-sinyal fisik. Contohnya adalah reseptor estrogen yang khusus didesain untuk menjadi komplement dari bentuk dan distribusi muatan molekul estrogen. Ketika estrogen berada di dekat reseptornya, reseptor estrogen tersebut menguncinya, seperti magnet yang menarik penjepit kertas. Begitu reseptor estrogen dan molekul estrogen menyatu seperti botol bertemu tutupnya, muatan elektromagnetik reseptor pun berubah dan protein berubah ke dalam bentuk konformasi aktifnya. Serupa dengan hal itu, reseptor histamin pun menjadi komplement dari molekul histamin, dan reseptor insulin menjadi komplement dari molekul insulin. Antena reseptor juga dapat membaca medan energi yang bervibrasi seperti cahaya, suara, dan frekuensi radio. Antena reseptor energi ini bervibrasi seperti garbu tala. Jika satu vibrasi energi di lingkungan beresonansi dengan antena reseptor, vibrasi itu akan mengubah muatan protein menyebabkan reseptor berubah bentuk. Saya akan membahas masalah ini lebih lengkap pada bab berikutnya. Tapi saya ingin menekankan hal itu sekarang karena mengingat reseptor dapat membaca medan energi, anggapan bahwa hanya molekul-molekul fisik yang dapat mempengaruhi fisiologi sel itu sudah ketinggalan zaman.
Perilaku biologis dapat dikontrol oleh daya-daya yang tak kasat mata, termasuk pikiran, dan juga dapat dikontrol oleh molekul-molekul fisik seperti penisilin. Ini sebuah fakta yang memberikan pijakan saintifik untuk metode pengobatan berbasis energi. Protein-protein reseptor sungguh mengagumkan, tetapi bila sendirian, mereka tidak mempengaruhi perilaku sel. Tatkala reseptor menyediakan kesadaran terhadap sinyal-sinyal lingkungan, sel masih harus melakukan respon yang tepat yang merupakan tugas protein efektor. Bersama-sama, protein reseptor dan protein efektor merupakan mekanisme respons stimulus yang bisa dipadankan dengan pemeriksaan refleks yang dilakukan para dokter dalam pemeriksaan fisik. Ketika dokter mengetuk lutut pasien dengan palu pengetuk, saraf sensorik menerima sinyal itu. Saraf sensorik itu langsung meneruskan informasi tersebut ke saraf motorik yang membuat kaki menendang. Protein reseptor sama dengan saraf sensorik dan protein efektor sama dengan saraf motorik yang melakukan tindakan. Bersama-sama, kombinasi reseptor efektor bertindak sebagai sebuah saklar menerjemahkan sinyal-sinyal lingkungan ke dalam perilaku sel. Baru dalam 20 tahun terakhir, para saintis menyadari pentingnya IMP pada membran. Bahkan, begitu pentingnya sehingga mempelajari cara kerja IMP telah menjadi bidang studi tersendiri yang disebut transduksi sinyal, signal transduction. Para peneliti transduksi sinyal sibuk mengklasifikasi ratusan jalur informasi kompleks yang terletak di antara membran penerima sinyal lingkungan dan aktivasi perilaku protein sel. Penelitian transduksi sinyal melejitkan membran ke panggung utama, sama seperti bidang studi epigenetika yang menyoroti peran protein-protein kromosom. Ada berbagai protein efektor yang mengontrol perilaku karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan demi kelancaran fungsi sel. Protein transport protein, misalnya, mencangkup keluarga besar protein kanal, channel protein, yang memindahkan molekul-molekul dan informasi dari satu sisi rintangan membran ke sisi yang lain. Ini mengingatkan kita pada pimento di roti lapis kita. Banyak protein kanal yang berbentuk seperti bola lilitan yang ketat, mirip zaitun yang dijejali pimento di gambar yang sebelumnya. Ketika muatan listrik pada protein diubah, protein itu pun berubah bentuk. Perubahan yang menciptakan kanal terbuka yang menembus inti protein. Protein kanal sebenarnya dua zaitun yang menjadi satu, bergantung pada muatan listriknya. Dalam mode aktif, strukturnya mirip zaitun tanpa pimento, dengan gerbang yang terbuka. Dalam mode tidak aktif, bentuknya mirip zaitun yang disumbat pimento yang menutup dunia di luar sel. Aktivitas satu jenis kanal tertentu, sodium potasium ATPase, pantas diberi perhatian khusus. Setiap sel memiliki ribuan kanal seperti ini dalam membrannya. Secara kolektif, aktivitasnya menggunakan hampir separuh energi tubuh Anda setiap hari. Kanal ini membuka dan menutup begitu sering sehingga mirip pintu putar di toko serba ada pada hari obral besar-besaran. Setiap kali berputar, kanal ini memindahkan 3 atom sodium bermuatan positif keluar dari sitoplasma dan secara stimulan memasukkan 2 atom potasium bermuatan positif ke dalam sitoplasma dari lingkungan. Sodium potasium ATPase bukan hanya menggunakan banyak energi, melainkan juga menciptakan energi seperti baterai yang memberikan energi untuk senter, setidaknya sampai Anda lupa menggantinya sebelum badai melanda. Sebenarnya, aktivitas penghasil energi sodium potasium ATPase jauh lebih baik daripada baterai yang dipakai anak-anak Anda karena sodium potasium ATPase mengubah sel menjadi baterai biologis yang senantiasa mengisi ulang daya. Beginilah cara sodium potasium ATPase mengatur trik itu. Setiap putaran revolusi sodium potasium ATPase melemparkan lebih banyak muatan positif keluar daripada memasukkannya ke dalam sel. Dan ada ribuan protein ini dalam setiap membran sel. Selagi protein-protein ini melewati ratusan siklus revolusi per detik, bagian dalam sel menjadi bermuatan negatif sementara bagian luar sel menjadi bermuatan positif. Muatan negatif di membran bagian dalam disebut potensial membran. Tentu saja lipid, yakni bagian mentega membran, tidak membiarkan atom bermuatan melewati penghalang, sehingga muatan internalnya tetap negatif.
Muatan positif di luar sel dan muatan negatif di dalam sel pada dasarnya membuat sel menjadi baterai yang mengisi daya sendiri yang energinya digunakan untuk melakukan proses biologis. Varietas protein efektor lain, protein sitoskeleton meregulasi bentuk dan motilitas sel. Varietas ketiga yang disebut enzim memecahkan atau membentuk molekul-molekul. Itulah sebabnya enzim dijual di toko makanan sehat setempat untuk membantu pencernaan. Ketika diaktifkan, semua bentuk protein efektor termasuk kanal, sitoskeleton, dan protein-protein enzim atau produk sampingannya juga dapat berfungsi sebagai sinyal-sinyal yang mengaktifasi gen. IMP ini atau produk sampingannya memberikan sinyal yang mengontrol pengikatan protein regulator kromosom yang membentuk pembungkus DNA. Bertentangan dengan keyakinan konvensional, gen tidak mengontrol aktivitasnya. Sebaliknya, protein efektor membranlah yang beroperasi untuk merespon sinyal-sinyal lingkungan yang ditangkap reseptor membran yang mengontrol pembacaan gen, sehingga protein yang habis dapat digantikan atau protein baru dapat dibuat. Cara kerja otak. Setelah mengerti cara kerja IMP, saya harus menyimpulkan bahwa aktivitas sel terutama dibentuk oleh interaksinya dengan lingkungan, bukan oleh kode genetiknya. Tidak diragukan lagi bahwa cetak biru DNA yang tersimpan di dalam nukleus adalah molekul menakjubkan yang terakumulasi selama lebih dari 3 miliar tahun evolusi. Namun, walaupun luar biasa, cetak biru DNA ini tidak mengontrol aktivitas sel. Logisnya, gen tidak memprogram kehidupan sel atau organisme karena keberlangsungan hidup sel bergantung pada kemampuannya menyesuaikan diri secara dinamis dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Fungsi membran sel, yakni berinteraksi secara cerdas dengan lingkungan untuk memproduksi perilaku, membuatnya menjadi otak sejati sel. Mari kita uji membran dengan hal yang sama dengan yang dilakukan terhadap nukleus. Ketika Anda menghancurkan membran nukleus, sel akan mati seperti ketika otak Anda diambil. Meskipun Anda membiarkan membran tetap ada, hanya dengan menghancurkan protein reseptornya, yang dapat dengan mudah dilakukan dengan enzim pencernaan di lab, sel mengalami kematian otak. Sel itu mengalami koma karena sudah tidak lagi menerima sinyal-sinyal lingkungan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sel. Sel juga menjadi koma ketika protein reseptor membran dibiarkan, tetapi protein efektornya dilumpuhkan. Untuk memperlihatkan perilaku cerdas, sel membutuhkan membran yang berfungsi dengan keterlibatan protein reseptor, kesadaran, dan protein efektor, aksi. Kombinasi protein ini merupakan unit dasar kecerdasan sel. Secara teknis, keduanya bisa disebut unit persepsi. Definisi persepsi adalah kesadaran terhadap unsur-unsur lingkungan melalui sensasi fisik. Bagian pertama dari definisi ini mendeskripsikan fungsi IMP reseptor. Bagian kedua definisi ini, yaitu penciptaan sensasi fisik, mendeskripsikan peran protein efektor. Dengan menguji unit-unit dasar persepsi ini, kita melakukan tindakan reduksionis besar-besaran, membongkar sel hingga mur dan bautnya. Sehubungan dengan hal ini, penting untuk diperhatikan bahwa di sepanjang waktu terdapat hingga ratusan ribu saklar dalam satu membran sel. Konsekuensinya, perilaku sel tidak bisa ditentukan dengan hanya menguji saklar tunggal manapun. Perilaku sel hanya dapat dipahami dengan mempertimbangkan aktivitas semua saklar. Itu pendekatan yang holistik, bukan reduksionis, yang akan saya jelaskan di bab berikutnya. Pada level sel, kisah tentang evolusi secara luas adalah kisah memaksimalkan unit-unit dasar kecerdasan, protein reseptor, dan protein efektor membran. Sel-sel menjadi lebih cerdas dengan memanfaatkan permukaan luar membran secara lebih efisien dan dengan memperluas area permukaan membrannya sehingga semakin banyak IMP yang dapat dimasukkan. Pada organisme primitif prokariot, IMP membran sel melakukan semua fungsi fisiologis dasarnya, termasuk pencernaan, respirasi, dan ekskresi. Di kemudian hari dalam evolusi, porsi permukaan membran yang melakukan fungsi fisiologis ini masuk ke dalam sel, membentuk organel-organel bermembran yang merupakan ciri sitoplasma eukariota. Dengan begitu, tersedia lebih banyak area permukaan membran untuk meningkatkan jumlah IMP. Selain itu,
Eukariota ribuan kali lebih besar daripada prokariot sehingga area permukaan membran meningkat drastis, yang artinya lebih banyak tempat untuk IMP. Hasil akhirnya adalah semakin besarnya kesadaran sehingga kemampuan bertahan hidup menjadi lebih tinggi. Sepanjang evolusi, permukaan membran sel meluas, tetapi ada batasan fisik terhadap perluasan itu. Ada titik ketika membran sel yang tipis tidak cukup kuat untuk menampung massa sitoplasma yang lebih besar. Bayangkan apa yang terjadi saat Anda mengisi balon dengan air. Selama tidak kelebihan isi, balon itu kuat dan dapat dipindah-pindahkan. Akan tetapi, jika kapasitas air terlampaui, balon mudah pecah, menumpahkan isinya, sama seperti membran dengan sitoplasma yang terlalu banyak akan rusak. Ketika membran sel mencapai ukuran kritis itu, evolusi sel individual mencapai batasnya. Itu sebabnya selama 3 miliar tahun pertama evolusi, hanya sel tunggal yang menjadi organisme hidup di planet ini. Situasi itu baru berubah setelah sel menemukan cara lain untuk meningkatkan kesadaran. Agar menjadi lebih cerdas, sel mulai bergabung dengan sel-sel lain untuk membentuk komunitas multisel yang memungkinkan mereka berbagi kesadaran seperti yang saya jelaskan di bab 1. Perlu saya ingatkan lagi, fungsi-fungsi yang dibutuhkan agar sel tunggal tetap hidup adalah fungsi-fungsi yang sama dengan yang dibutuhkan komunitas sel untuk tetap hidup. Namun, sel-sel mulai berspesialisasi ketika membentuk organisme multisel. Dalam komunitas multisel, ada pembagian kerja. Pembagian kerja itu tampak dalam jaringan dan organ yang melakukan fungsi-fungsi yang terspesialisasi. Misalnya, dalam sel tunggal, respirasi dilakukan mitokondria. Dalam organisme multisel, padanan mitokondria untuk melakukan fungsi respirasi adalah miliaran sel yang terspesialisasi yang membentuk paru-paru. Berikut contoh lainnya. Dalam sel tunggal, gerakan tercipta oleh interaksi protein sitoplasma yang disebut aktin dan miosin. Dalam organisme multisel, komunitas-komunitas sel otot yang terspesialisasi menangani pekerjaan yang menghasilkan motilitas. Masing-masingnya diberkahi dengan sejumlah besar protein aktin dan miosin. Saya mengulangi informasi dari bab 1 karena saya ingin menekankan bahwa meskipun menyadari lingkungan dan melakukan respon yang tepat terhadap lingkungan adalah tugas membran pada sel tunggal, dalam tubuh kita fungsi itu diambil alih oleh sekelompok sel yang terspesialisasi yang kita sebut sistem saraf. Bukan kebetulan sistem saraf manusia berasal dari kulit embrio janin. Kenapa demikian? Karena dalam sel tunggal, yang menjadi otak sel adalah membran yang merupakan kulit yang membungkus sel. Walaupun kita sudah jauh lebih berkembang dari organisme bersel tunggal, saya percaya, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa mempelajari sel tunggal itu cara yang bagus untuk mempelajari organisme multisel yang kompleks. Bahkan organ manusia yang paling kompleks sekalipun seperti otak akan mengungkapkan rahasianya dengan lebih mudah ketika kita mengetahui sebanyak mungkin tentang membran yang merupakan otak sel. Rahasia kehidupan. Seperti yang Anda telah pelajari pada bab ini, para saintis baru-baru ini telah membuat kemajuan pesat dalam mengungkapkan kompleksitas membran yang tampak sederhana. Namun, 25 tahun yang lalu, secara garis besar, fungsi membran sudah diketahui. Bahkan pertama kali saya menyadari betapa memahami cara kerja membran adalah pengalaman yang mengubah kehidupan adalah pada tahun 1985. Momen pencerahan saya mirip dinamika larutan super jenuh dalam kimia. Larutan yang mirip air biasa ini sangat jenuh dengan substansi yang larut. Larutan itu sangat jenuh sehingga menambahkan hanya satu tetes substansi itu lagi akan menyebabkan reaksi dramatis yang membuat semua materi yang larut langsung bergabung menjadi kristal raksasa. Pada tahun 1985, saya tinggal di kontrakan di satu pulau di Karibia yang sangat rempah, yaitu Grenada, sambil kembali mengajar di sekolah kedokteran lepas pantai. Saat itu pukul 2 dini hari dan saya sedang menelaah catatan bertahun-tahun tentang biologi, kimia, dan fisika membran sel. Kala itu, saya meninjau mekanika membran, mencoba memahami cara kerjanya sebagai sistem prosesor informasi.
Saat itulah saya mengalami momen yang mengubah diri saya, bukan menjadi kristal, melainkan menjadi ahli biologi yang berfokus pada membran yang sudah tidak lagi punya alasan untuk mengacaukan hidupnya. Dini hari itu, saya mengkaji ulang pemahaman saya tentang organisasi struktural membran, diawali dengan molekul-molekul fosfolipid yang mirip lollipop dan mencatat bahwa molekul-molekul tersebut diregulasi di dalam membran seperti para prajurit yang berbaris teratur. Seperti yang kita tahu, struktur yang molekul-molekulnya tersusun pada pola reguler dan berulang adalah kristal. Secara umum ada dua jenis kristal. Kristal yang sudah akrab dengan banyak orang adalah mineral yang keras seperti berlian, mirah delima, bahkan garam. Jenis kristal kedua memiliki struktur yang lebih mengalir meskipun molekulnya mempertahankan pola yang teratur. Contoh kristal cair yang sudah tidak asing lagi diantaranya adalah wajah, jam digital, dan layar laptop. Untuk memahami lebih baik tentang sifat kristal cair, mari kita simak lagi para prajurit yang sedang berbaris-berbaris itu. Ketika menikung, mereka mempertahankan struktur barisannya walaupun bergerak secara individual. Mereka berperilaku seperti cairan yang mengalir, tetapi tidak kehilangan keteraturan seperti kristal cair. Molekul-molekul fosfolipid membran berperilaku seperti itu. Keluasan layaknya kristal cair memungkinkan membran mengubah bentuk secara dinamis sambil mempertahankan integritasnya, sebuah kemampuan yang penting bagi membran. Maka, dalam mendefinisikan karakter membran ini, saya menulis membran adalah kristal cair. Lalu, saya mulai memikirkan fakta bahwa membran dengan hanya fosfolipid sama dengan roti dan mentega tanpa zaitun. Pada eksperimen yang dijelaskan sebelumnya, pewarna tidak dapat menembus lapisan mentega lipid. Roti dan mentega itu non-konduktor. Akan tetapi, setelah memasukkan zaitun IMP, Anda sadar bahwa membran menghantarkan sesuatu seraya menghalangi sesuatu yang lainnya. Jadi, saya melanjutkan menuliskan deskripsi saya tentang membran dengan menambahkan membran adalah semikonduktor. Terakhir, saya ingin mencantumkan dua jenis IMP yang paling umum dalam deskripsi saya. Dua jenis IMP itu adalah reseptor dan efektor yang disebut kanal karena ia menyediakan cara yang sangat penting bagi sel untuk memasukkan nutrien dan mengeluarkan material limbah. Saya sudah hendak menuliskan bahwa membran mengandung reseptor dan kanal ketika menyadari bahwa sinonim untuk reseptor adalah gerbang. Jadi, saya menyelesaikan deskripsi dengan menuliskan membran mengandung gerbang dan kanal. Saya bersandar dan meninjau deskripsi baru saya tentang membran. Membran adalah semikonduktor kristal cair dengan gerbang dan kanal. Yang langsung saya sadari adalah fakta bahwa baru-baru itu saya mendengar atau membaca frasa yang sama, meskipun saat itu belum tahu di mana saya menjumpainya. Satu hal sudah pasti, itu bukan dalam konteks biologi. Sementara saya bersandar di kursi, perhatian saya tertarik ke sudut meja tempat Macintosh baru. Komputer pertama saya bertahta. Terletak di samping komputer adalah buku merah tentang berjudul Understanding Your Microprocessor. Saya baru membeli buku panduan non-teknis tentang cara kerja komputer ini dari toko Radio Shack. Saya meraih buku itu dan di bagian pendahuluannya menemukan definisi chip komputer. Chip adalah semikonduktor kristal dengan gerbang dan kanal. Untuk 1 atau 2 detik pertama saya terkesima pada fakta bahwa chip dan membran sel memiliki definisi teknis yang sama. Saya menghabiskan beberapa detik yang intens dengan membandingkan dan membedakan biomembran dengan semikonduktor silikon. Sesaat, saya tercengang ketika menyadari bahwa sifat identik definisi keduanya bukan kebetulan. Struktur dan fungsi membran memang sama, homolog dengan chip silikon. 12 tahun kemudian, pada tahun 1997, sebuah konsorsium riset Australia yang dipimpin B.A. Cornell menerbitkan satu artikel di jurnal Nature yang mengonfirmasi hipotesis saya bahwa membran sel homolog dengan chip komputer. Para penelitinya mengisolasi satu membran sel dan menempelkan secari foil emas di bawahnya. Setelah itu, mereka membanjiri ruang antara foil emas dan membran yang menempel dengan larutan elektrolit khusus. Ketika reseptor membran dirangsang oleh sinyal yang sesuai, kanal membuka dan membiarkan larutan elektrolit mengalir melewati membran.
Fail emas itu berfungsi sebagai transducer, perangkat penerima listrik yang mengubah aktivitas listrik dari kanal ke dalam bacaan digital di layar. Perangkat yang dibuat untuk penelitian ini menunjukkan bahwa membran sel bukan hanya kelihatan seperti chip, melainkan juga berfungsi seperti chip. Cornell dan rekan-rekannya sukses mengubah membran sel biologis menjadi chip komputer pembacaan digital. Lalu, di mana letak kehebatannya? Fakta bahwa membran sel dan chip komputer itu homolog berarti memahami cara kerja sel dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan komputer pribadi. Pengetahuan penting pertama yang berasal dari tindakan itu adalah komputer dan sel dapat diprogram. Hal itu meniscayakan pemrogramannya berada di luar komputer atau sel. Perilaku biologis dan aktivitas gen terkait secara dinamis dengan informasi-informasi dari lingkungan yang diunduh ke dalam sel. Intinya, sel adalah chip yang dapat diprogram, yang perilaku dan aktivitas genetiknya terutama dikontrol oleh sinyal-sinyal lingkungan, bukan gen. Saya terlatih sebagai ahli biologi yang berfokus pada nukleus, seperti Copernicus yang terlatih sebagai astronom yang berfokus pada bumi, makanya saya tersentak ketika menyadari bahwa bukan nukleus yang mengandung gen yang memprogram sel. Data-data lingkungan dimasukkan ke dalam sel atau komputer melalui reseptor membran yang mewakili keyboard sel. Reseptor memicu protein efektor membran yang bertindak sebagai Central Processing Unit, CPU sel atau komputer. Fungsi CPU komputer adalah mengonversi data yang masuk menjadi bahasa kode biner yang digunakan oleh sistem operasi komputer. Kombinasi protein reseptor dan protein efektor mewakili komplement fungsional dari prosesor CPU komputer. Informasi lingkungan yang masuk diteruskan dari protein reseptor ke protein efektor yang pada gilirannya mengonversi sinyal yang masuk menjadi bahasa perilaku biologi. Saya menyadari pada dini hari tersebut bahwa walaupun pemikiran biologi pada saat itu masih dikuasai oleh determinisme genetik, riset sel mutakhir yang mengungkapkan misteri membran ajaib dalam detail yang lebih kompleks lagi, menceritakan kisah yang jauh berbeda. Pada momen transformasi itu, saya frustasi karena tidak ada orang yang bisa diajak berbagi kegembiraan. Saya sendirian di negeri itu. Rumah saya tidak dilengkapi telepon. Karena mengajar di sekolah kedokteran, saya sadar pasti ada mahasiswa yang sedang belajar di perpustakaan. Lekas-lekas saya berpakaian lalu bergegas ke kampus untuk menceritakan ilham yang menggembirakan ini kepada seseorang, siapa saja. Berlari ke perpustakaan, terengah-engah, mata membelalak dengan rambut berantakan, saya mirip Profesor Linglung. Saya melihat salah seorang mahasiswa kedokteran tahun pertama lalu berlari menghampirinya sambil berseru, "Kau harus mendengar ini. Ini amat sangat dahsyat sekali." Samar-samar, saya ingat betapa dia menjauh dari saya. Hampir ketakutan terhadap saintis sinting yang tahu-tahu memecah kesunyian perpustakaan yang hening. Saya langsung mencurahkan pemahaman baru saya terhadap sel, menggunakan jargon-jargon rumit dan polisilabel, seorang ahli biologi sel konvensional. Setelah selesai menjelaskan dan terdiam, saya menanti untuk mendengar ucapan selamat darinya atau setidaknya keren, tetapi ternyata tidak ada. Dia malah terbelalak, hanya bisa berkata, "Pak Lipton baik-baik saja." Patah hati saya jadinya. Mahasiswa itu tidak mengerti sepatah kata pun yang saya ucapkan. Setelah dipikir-pikir, saya sadar bahwa sebagai mahasiswa kedokteran tahun pertama, latar belakang saintifik atau kosakatanya belum cukup banyak untuk memahami ocehan saya. Akan tetapi, saya tetap terpukul. Saya merasa menggenggam kunci rahasia kehidupan dan tidak ada siapa-siapa yang bisa memahami saya. Saya akui peruntungan saya tidak lebih baik dari sebagian besar kolega saya yang telah dibanjiri kata yang panjang dan rumit dalam pendidikannya. Demikianlah nasib membran ajaib. Selama bertahun-tahun, secara bertahap saya mengasah presentasi tentang membran ajaib dan terus memperbaikinya agar mahasiswa kedokteran tahun pertama dan masyarakat umum sanggup memahaminya. Saya juga berlanjut dengan penelitian terbaru. Selama melakukan itu, saya menemukan audiens yang lebih reseptif di antara halayak luas. Saya juga menemukan audiens yang reseptif terhadap dampak spiritual momen pencerahan saya. Bergeser ke biologi yang berfokus pada membran membuat saya bersemangat, tetapi tidak cukup untuk membuat saya berlari ke perpustakaan sambil berteriak-teriak.
Momen di Karibia itu bukan hanya mengubah saya menjadi ahli biologi yang berfokus pada membran, melainkan juga mengubah saya dari saintis agnostik menjadi penganut mistisisme yang meyakini bahwa kehidupan itu abadi melampaui tubuh. Saya akan menjelaskan bagian spiritual kisah ini dalam epilog. Untuk sekarang, izinkan saya mengulangi pelajaran membran ajaib yang meletakkan kontrol kehidupan kita bukan pada putaran dadu genetik saat pembuahan, melainkan pada tangan kita sendiri. Kitalah pengemudi hidup kita sendiri. Kita punya kemampuan untuk mengedit data yang kita masukkan ke dalam biokomputer kita, sama seperti saya bisa memilih kata yang saya ketik saat ini. Setelah memahami bagaimana IMP mengontrol biologi, kita menjadi penguasa nasib kita, bukan korban gen kita. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saintis pada umumnya telah menerima mantra membran saya atau mengolok-olok pesan saya bahwa integral membran protein IMP membuat kita menjadi penguasa nasib kita sendiri. Namun, saya bisa mengatakan bahwa banyak penelitian baru yang mendukung tentang bagaimana membran tak bisa dipisahkan dari lingkungan untuk membentuk biologi. Misalnya, penelitian tentang potensial membran sel yang saya bicarakan di atas telah membuka cara berpikir baru untuk ahli biologi perkembangan yang sebelumnya hanya memusatkan perhatian pada peran molekul-molekul sinyal, hormon, neurotransmitter, atau agen-agen kimia lainnya dalam mengontrol perkembangan dan menciptakan organ-organ tubuh. Pada tahun 2011, tim ahli biologi Michael Levin di Tufts Center for Regenerative and Developmental Biology mengubah voltase bioelektrik membran sel ke cebong. Ajaibnya, hanya dengan mengubah potensial membran di sel dari punggung dan ekor ke cebong yang menghasilkan mata yang tumbuh di punggung dan ekornya, jauh dari tempat biasanya mata berada, bagi saya, itu terasa seperti membran ajaib. Kunci kesuksesan penelitian itu adalah temuan tim, yakni selama pengembangan embrio ke cebong, potensial membran di dalam sel yang ditakdirkan untuk membentuk sebutir mata turun drastis dari sekitar negatif 70 mV ke sekitar negatif 20 mV. Dalam lab mereka, kelompok Levin menginduksi penurunan yang sama hingga negatif 20 mV dengan menyisipkan protein-protein kanal ion kalsium pengatur voltase ke dalam membran punggung dan ekor kecebong, memicu sinyal yang menginisiasi pertumbuhan mata utuh. Penelitian ini menarik karena membuka kemungkinan perbaikan cacat lahir dan meregenerasi organ manusia yang rusak. Penelitian ini juga menegaskan fakta bahwa membran mengontrol perilaku sel dengan menggunakan sinyal-sinyal lingkungan elektrik non-kimiawi. Di samping penerapan pengobatan regeneratif teknik baru untuk mata, ini adalah langkah pertama menuju pemecahan kode bioelektrik, kata Levin. Riset tentang membran juga membantu merehabilitasi reputasi kolesterol yang selama ini dituduh sebagai biang keladi penyakit kardiovaskular, serangan jantung, dan stroke. Ibarat kasus guilt by association, kolesterol tinggi hadir pada 35% pasien penyakit kardiovaskular dan di tempat kerusakan vaskular terjadi, sel endotelial, lapisan dalam pembuluh darah penuh dengan tetesan kolesterol. Namun, saya ingin menawarkan pandangan yang lebih bernuansa tentang kolesterol yang seringkali hilang ditelan sikap tergesa-gesa untuk mengutuknya. Kolesterol adalah molekul lipid yang memainkan peran penting untuk kelangsungan hidup kita sehari-hari. Misalnya, kolesterol adalah perintis jalan bagi pembentukan molekul-molekul steroid penting, termasuk garam empedu yang digunakan dalam pencernaan, hormon-hormon steroid regulator seperti estrogen dan kortisol, serta vitamin D. Lebih relevan dengan bab ini, kolesterol adalah komponen esensial membran yang fungsinya dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup 50 triliun sel kita, dengan kata lain keberlangsungan hidup kita. Kolesterol membantu membran sel mempertahankan tindakan penyeimbangan yang sangat penting. Membran sel harus cukup kaku untuk secara fisik menahan tegangan sitoplasma yang diselimutinya, tetapi cukup lentur untuk mengakomodasi fleksibilitas yang dibutuhkan bagi pergerakan sel. Fluiditas membran sel juga sangat penting untuk mengontrol fungsi otak sel karena itu mempengaruhi kemampuan membran untuk membaca dan merespon informasi lingkungan. Agar berfungsi secara normal, IMP dalam bentuk molekul reseptor dan efektor harus bisa berinteraksi dan bebas bersirkulasi di bagian dalam membran yang membenci air dan menyukai minyak. Kelekatan,
Viscosity, inti lipid membranlah yang mengontrol kemampuan protein ini untuk bersirkulasi secara bebas. Membran yang hanya terdiri dari molekul-molekul fosfolipid bentuknya akan sangat cair, dan itu akan meningkatkan mobilitas IMP, tetapi tidak cukup kaku untuk menahan tekanan sitoplasma yang diselimutinya. Kolesterol adalah molekul yang lebih kaku daripada fosfolipid, sehingga ketika disisipkan ke dalam membran, kolesterol membuat molekul fosfolipid yang mengelilinginya menjadi lebih keras, menciptakan kekakuan ekstra yang memperkuat membran dan menghambat aliran molekul dan ion kecil ke dalam sel. Kolesterol yang disisipkan juga menciptakan ruang ekstra di antara molekul-molekul fosfolipid, ruang yang menjaganya agar tidak menjadi gel, sehingga molekul fosfolipid tidak berubah dari zat seperti minyak menjadi zat seperti mentega. Jadi, selain membuat membran bekaku, kolesterol bertindak sebagai antibeku yang memastikan protein dan lipid bisa bergerak bebas. Tidak seperti yang diduga, molekul kolesterol membran yang kaku juga bisa bertindak untuk membatasi gerakan IMP. Ketika gugus molekul kolesterol terikat dengan kelas lipid, class of lipids, yang disebut sphingolipid, mereka membentuk rakit-rakit berstruktur kaku yang membatasi gerakan IMP yang terperangkap di antaranya. Pembatasan gerakan IMP ini adalah contoh dari kekuatan yang bersatu demi tujuan yang lebih penting. Rakit-rakit itu berbeda laku seperti sekat-sekat yang mengelompokkan gugus IMP sehingga bisa bekerjasama untuk mengontrol fungsi-fungsi sel tertentu. Rakit-rakit kolesterol itu ibarat memori jangka pendek sel karena IMP yang terperangkap di dalamnya mewakili informasi yang melibatkan berbagai perilaku sel. Peran penting kolesterol itu mengisyaratkan bahwa kolesterol tidak boleh dianggap penjahat, melainkan hanya seorang prajurit pejalan kaki yang melakukan tugas di bawah garis komando. Saya tidak pernah menuding kolesterol sebagai penyebab penyakit jantung karena saya mengalami transisi dari seorang dosen yang hidup santai di Karibia menjadi saintis peneliti di Stanford yang sibuk. Saya menghabiskan waktu di tempat yang saya sebut sebagai rumah singgah riset di Pennsylvania State University di laboratorium Theodore M. Hollis, saintis berbakat yang saya temui ketika dia menjadi dosen tamu di Karibia. Bagaimana ceritanya? Saat saya berada di labnya, Theodore menunjukkan kepada saya sampel darah dari galur tikus yang dia gunakan untuk meneliti aterosklerosis manusia, penebalan dan penyempitan arteri yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Amerika Serikat. Di tubuh binatang-binatang itu terkandung begitu banyak kolesterol sehingga darahnya seputih susu. Meskipun kadar kolesterolnya tinggi, tikus-tikus itu tidak membentuk plak sel endotelial yang merupakan ciri khas pembuluh darah aterosklerosis. Rahasianya adalah Theodore menambahkan antihistamin, jenis obat yang sama dengan yang sering dikonsumsi para penderita alergi pada tikus yang memiliki kadar kolesterol tinggi. Karena antihistamin bisa mengalahkan peran kolesterol dalam pembentukan plak aterosklerosis, penelitian Theodore menunjukkan bahwa kehadiran kolesterol bukan penyebab utama terjadinya malfungsi pembuluh darah. Karena antihistamin melindungi tikus, penelitian Theodore jelas-jelas mengajukan tersangka alternatif, histamin. Catatan, walaupun hasil penelitian terhadap tikus oleh teman saya, Theodore, sangat menarik, saya tidak menyarankan manusia mengonsumsi antihistamin banyak-banyak. Riset ini terlalu dini untuk itu, dan seperti yang Anda ketahui, menurut saya seringkali biomedis bergegas berpaling ke solusi obat tanpa memahami betul efek sampingnya. Histamin adalah hormon terkait stres yang menyiagakan tubuh untuk menghadapi kemungkinan menghadapi luka dan inflamasi ketika respon lawan atau lari teraktivasi oleh stresor yang diterima. Kini, beberapa dasawarsa kemudian, peran histamin dalam memfasilitasi aterosklerosis terkonfirmasi. Para penelitian terakhir terhadap tikus, gen-gen untuk sintesis histamin secara eksperimental dibuang keluar. Tikus-tikus yang dimodifikasi secara genetik ini tak mampu menyintesis histamin, menahan pengaruh stresor yang memicu terjadinya inflamasi dan aterosklerosis pada tikus kontrol. Dan hasil yang diamati pada tikus-tikus yang tidak merilis histamin adalah kadar serum kolesterolnya tetap normal. Penelitian tersebut menunjukkan peran yang dimainkan stres kronis dalam meningkatkan sintesis histamin.
serangan aterosklerosis, dan penyakit kardiovaskular. Berlawanan dengan anggapan bahwa kolesterol adalah penyebab utama penyakit jantung, penyakit kardiovaskular mungkin terutama disebabkan oleh stresor lingkungan daripada disfungsi genetik atau biokimia. Lembaga medis tergesa-gesa ketika menuding kolesterol sebagai penjahat. Tapi yang perlu diketahui, ketergesaan itu disulut oleh kepentingan industri farmasi. Tentu saja itu karena perusahaan-perusahaan obat telah menemukan ramuan magis yang mereka cari-cari, kali ini dalam bentuk statin. Statin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tingkat kolesterol dalam darah dengan menghambat enzim liver yang bertanggung jawab atas 70% produksi kolesterol tubuh. Statin tadinya ditujukan untuk pasien jantung beresiko tinggi, tetapi seseorang, kemungkinan besar dari bagian penjualan obat, mencetuskan ide bahwa mungkin statin juga baik sebagai pencegahan untuk membantu mereka yang berisiko terjangkit penyakit jantung di kemudian hari. Penelitian Jupiter yang sering dijadikan acuan untuk mendukung penggunaan statin mengungkapkan bahwa selama periode penelitian ada 68 kasus serangan jantung di kelompok placebo dan hanya 31 serangan jantung dalam kelompok yang mengonsumsi statin. Jadi, menurut angka itu, statin menunjukkan hasil menakjubkan, yaitu 58% mengurangi risiko relatif serangan jantung. Hasilnya membuat kelompok riset memberikan saran bahwa statin efektif untuk pencegahan utama serangan jantung. Di permukaan, statistik itu terdengar sangat mengesankan, tetapi kesimpulan sugestif itu hanyalah manipulasi data. Harap diperhatikan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu masing-masing terdiri dari 8.901 partisipan. Pada kenyataannya, rentang risiko serangan jantungnya mulai dari angka yang sangat rendah yaitu 0,76% atau 68 dari 8.901 dalam kelompok kontrol hingga 0,35% atau 31 dari 8.901 dalam kelompok eksperimen statin. Secara statistik, dampak protektif statin menghasilkan pengurangan hanya sebesar 0,35%, yang artinya pengurangan risiko serangan jantung nyatanya kurang dari 0,5%. Data itu menunjukkan bahwa untuk setiap 300 orang yang meminum obat-obatan statin yang mahal, hanya 1 nyawa yang bisa diselamatkan. Penelitian lanjutan mengungkapkan bahwa anggapan dampak preventif obat-obatan penurun kolesterol terlalu dibesar-besarkan. Sebagai pertimbangan lain, AstraZeneca, pembuat obat-obatan statin yang digunakan dalam penelitian, adalah sumber pendanaan penelitian Jupiter yang kini dipertanyakan. Penggunaan statin untuk mencegah penyakit jantung telah mendongkrak penjualan obat itu, tetapi belum juga mampu mengatasi perang melawan penyakit kardiovaskular. Bahkan seperti banyak perang yang berkecamuk belakangan ini, biayanya tinggi tapi hasilnya sepele. Meskipun penjualan statin mencapai 29 juta dolar di Amerika Serikat saja pada tahun 2013, perang mereka melawan kolesterol nyaris tidak memberikan dampak pada penurunan penyakit kardiovaskular. Obat-obatan statin hanya menurunkan risiko serangan jantung sekitar 0,3%, sementara pada saat yang sama menimbulkan 15 hingga 40% efek samping pada mereka yang menggunakan obat tersebut. Penelitian independen baru-baru ini menunjukkan bahwa penggunaan statin sebagai pencegahan utama untuk menurunkan kasus serangan jantung dan kematian hanya memberikan dampak minimal atau tidak ada sama sekali. Pendekatan statin untuk mengobati penyakit jantung merupakan perang mahal dengan hasil yang tidak berarti, dan kita belum menemukan senjata penghancur massal untuk mengatasi penyakit jantung. Alih-alih melanjutkan pencarian, mungkin sudah saatnya, sebenarnya sudah terlambat, kita merevisi kesimpulan bahwa kolesterol adalah biang keladi masalah kesehatan jantung. Mari kita alihkan perhatian kita ke stresor lingkungan daripada ke disfungsi genetik atau biokimia. Asal-usul 90% penyakit kardiovaskular bukan karena disfungsi organik dalam mekanisme sel, melainkan melambangkan respons perilaku yang didorong oleh sinyal lingkungan di dalam darah. Otak menyekresi hormon yang kemudian didistribusikan melalui darah, serta faktor-faktor penyebab stres dan inflamasi untuk mengordinasikan fungsi 50 triliun sel demi kelangsungan hidup. Pengetahuan ini mengembalikan kita ke kisah membran ajaib
Karena membran sel adalah prosesor informasi yang menjadi media antarmuka antara biologi dan persepsi otak kita terhadap lingkungan. Pemahaman yang lebih lengkap tentang peran vital kolesterol dalam pemrosesan informasi membran adalah bukti bahwa mengganggu metabolisme kolesterol dengan obat-obatan statin sama dengan mengacaukan sebuah proses alamiah. Sampai sekarang, penyakit kerap dipahami sebagai konsekuensi penurunan mekanisme biokimia sel. Sebagian besar penyakit ini dikenali disebabkan oleh gaya hidup yang salah. Jika biomedis sanggup mengapresiasi sepenuhnya bahwa membran adalah otak ajaib, ia pasti akan mempertimbangkan masa-masa anggapan tentang disfungsi genetik atau biokimia dan berfokus pada bagaimana kita sanggup mengubah persepsi atau keyakinan kita. Akan dijelaskan lebih banyak di bab-bab selanjutnya untuk mencegah penyakit jantung dan bahkan hampir semua penyakit lainnya. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.